Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk temuan kita yang materi ke-7 ya, dari mata kuliah proses produksi dan rekayasa manufaktur. Di mana pembahasan kita ya untuk pertemuan ke-7 ini bagaimana cara proses pengelasan ya. Nah, di mana pengelasan di sini ya berfungsi untuk penyambungan dari dua buah logam yang sejenis ataupun yang tidak sejenis ya. Caranya dengan mencairkan ataupun dengan memanaskan logam sehingga pada titik leburnya dia disertai dengan atau tanpa tekanan ya. Di mana beberapa proses itu memerlukan pemukulan, pengerolan ataupun penekanan ya untuk menyatukan logamnya. Biasanya ya, pada proses yang kita lakukan penekanan, umumnya permukaan logam itu harus dipanaskan ya, sampai mendekati titik cairnya. Sehingga sambungan las tersebut setelah dituangkan ke cairan logam, sehingga dua keping tersebut disambung ya. Nah, kemudian kita masuk kepada dari sisi pengelasan, di situ ada proses penyolderannya dan juga pematriannya ya. Di mana solder dan patri ini merupakan proses penyambungan logam dengan memanfaatkan logam penyambung lainnya dalam keadaan cair ya, kemudian beku. Nah, biasanya ya proses ini sering diterapkan untuk menyambung bagian yang kecil dan juga pada komponen listrik ya. Mungkin sudah ada dari kita yang biasa lulusan STM ya, atau mungkin pada saat ini bekerja pada proses penyolderan ya. Ada solder, panas, kemudian ada timah ya kan, untuk menyolder komponen listrik ataupun komponen rangkaian elektronika. Nah, penyolderan merupakan proses penyambungan dua keping logam ya, dengan logam yang berbeda. Dituangkan dalam cairan dengan suhunya tidak melebihi 430 derajat Celcius ya. Nah, alat solder ya, biasanya kan kita panaskan terlebih dahulu dan timahnya dalam bentuk kawat dapat kita lelehkan pada ujung alat solder tersebut. Kemudian pada proses pematrian ya, terdapat logam bukan besi cair ya, mengisi ruang antar logam disambung ya. Kemudian logam pengisinya itu mempunyai titik cair di atas 43 derajat Celcius. Logam dan paduan patri ya yang biasa digunakan. Pertama itu adalah tembaga dengan titik cairnya 1083 derajat Celcius. Kemudian paduan tembaga itu ada berupa kuningan dan perunggu, mempunyai titik cairnya antara 870 derajat Celcius sampai 1100 derajat Celcius. Kemudian ketiga, paduan perak. Nah, di sini mempunyai titik cair antara 630 derajat Celcius sampai dengan 845 derajat Celcius. Keempat, paduan aluminium. Ini mempunyai titik cair antara 570 derajat Celcius sampai dengan 640 derajat Celcius ya. Nah, di sini dapat dilihat gambar ya, jenis sambungan yang sering kita jumpai. Di sini dia sambungannya berdasarkan metode tindih ya, ini. Kemudian di sini berdasarkan temu, jadi satu yang kanan dan kiri ketemu ya, sini titik temunya. Kemudian proses sambungan metode dengan serong ya. Nah, dari tiga metode ini, tindih, temu, dan serong ya, sambungan yang paling kuat itu adalah sambungan tindih ya. Karena apa?
karena mempunyai daerah singgungnya yang luas ya. Daerah singgungnya ini nih yang hitam ini ya. Daerah singgungnya luas, kalau dia temu cuman sedikit, apalagi serong ya. Jadi sering digunakan sambungannya itu adalah metode dengan tindih. Nah, kemudian ya, pada proses dari penyambungan patri, nah yang hal paling utama itu yang dapat kita lakukan adalah menjaga kebersihannya, kemudian permukaannya harus bebas dari kotoran ya, minyak ya atau oksida, dan bagian sambungan dari ukurannya itu harus tepat ya. Keuntungan dari melakukan proses patri ya, penyambungan misalnya penyambungan logamnya yang sulit ya untuk dilas, kemudian penyambungan logamnya yang berlainan, kemudian bahannya tipis ya. Jadi dengan menggunakan proses patri ini prosesnya cepat ya, dan menghasilkan sambungan yang rapi serta tidak memerlukan pekerjaan penyelesaian lainnya. Biasanya proses patri ini diterapkan pada penyambungan pipa, pemasangan ujung karbida atau pahat potong ya, sambungan pada radiator ya, pada alat-alat listrik, kemudian pada pesawat penukar panas dan perbaikan coran ya. Baik ya, demikian untuk materi kita ya, prosesnya proses pengelasan, kemudian ke proses solder, kemudian proses patri. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Persilahkan. Atau sudah paham nih? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Ya, cukup ya, berarti sudah pada paham ya. Baiklah, terima kasih ya semua atas waktunya. Jadi minggu depan kita UTS ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya semuanya. Selamat malam ya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Wabarakatuh.